Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizkal dengan NIM 711142274 akan menjelaskan peristiwa demonstrasi terhadap pembangunan perekonomian. Dimulai dari latar belakang, peristiwa demo Mei 98 menjadi memori kolektif bagi masyarakat Indonesia, ditandai dengan berakhirnya Orde Baru dan terjadinya berbagai kerusuhan yang melatar belakangi lengsernya Soeharto pada Kamis 21 Mei 98 merupakan puncak dari tuntutan massa yang menggelar aksi selama bulan Mei 98. Di samping tercapainya cita-cita melengsarkan hegemoni politik, Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, peristiwa Mei menyisakan fakta kelabu. Upaya melengsarkan Soeharto dan mengakhiri Orde Baru harus ditempuh dengan tragedi-tragedi pilu, mulai aksi demonstrasi hingga kriminalisasi. Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan pertumbuhan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan peraturan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dampak. 1. Penyusutan ekonomi. Perusahaan penjarahan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa akibat kerusuhan menyebabkan kerugian materi yang sangat besar. Banyak gedung, pusat perbelanjaan, toko, rumah, fasilitas umum, dan kendaraan hancur. 2. Kerugian kepada perusahaan. Perusahaan, penjarahan, dan pembakaran yang melanda pusat pembelanjaan membuat banyak bisnis tidak dapat beroperasi, yang kemudian menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. 3. Kerugian kepada ekonomi. Krisis moneter yang menyebabkan naiknya harga bahan, kebutuhan pokok, dan kredit macet, yang mengakibatkan perusahaan gulung tikar memiliki dampak negatif terhadap ekonomi. Lalu, ada langkah pemerintah untuk mengatasi krisis akibat demo ini. Krisis ekonomi 98 di Indonesia disebabkan oleh rusaknya sistem perbankan nasional dengan banyak praktik perbankan tidak sehat, lemahnya penegakan hukum, dan masalah independensi bank sentral. Pemerintah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, salah satunya dengan bantuan luar negeri. Pemerintah meminta bantuan IMF untuk mengatasi rupiah yang sudah sangat depresiasi. Program reformasi ekonomi yang disarankan IMF mencakup 3 pokok bidang, yaitu pertama, kebijakan makroekonomi yang mencakup kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan nilai tukar. Restrukturisasi sektor keuangan yang mencakup program restrukturisasi bank dan memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan. Reformasi struktural yang mencakup perdagangan luar negeri dan investasi. Deregulasi dan sustanisasi, social safety net, dan lingkungan hidup. Reformasi struktural yang mencakup perdagangan luar negeri dan investasi, deregulasi dan sustanisasi, social safety net, dan lingkungan hidup. Untuk menunjang program ini, IMF juga mengalokasikan standby kredit sekitar 11,3 miliar US dollar selama 3 hingga 5 tahun masa program. Untuk membantu terlaksananya program dari IMF, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain seperti, pertama, memperbaiki sistem perbankan. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau bisa disebut BPPN untuk melakukan restrukturisasi perbankan nasional. Kedua, penguatan sektor real. Pemerintah meningkatkan daya beli dan mengurangi utang perusahaan swasta yang memiliki 64,5% dari total utang luar negeri Indonesia hingga Maret 1998. Tiga, kebijakan makroekonomi. Pemerintah menggunakan kebijakan kontraksi moneter seperti pengetatan likuiditas dan penyaluran bantuan likuiditas kepada bank yang
mengalami kesulitan likuiditas. Keempat, reformasi struktural. Pemerintah mengimplementasi reformasi struktural untuk memperbaiki sistem perbankan nasional dan meningkatkan daya beli. Hal ini juga mencakup memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistem perbankan. 5. Stimulus ekonomi. Pemerintah mengimplementasi program stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang meliputi berbagai kebijakan fiskal, seperti pengurangan pajak bagi sektor. Sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.